ada dua agenda. Agenda yang pertama tentunya adalah persetujuan anggaran. Kalau kami dari fraksi Demokrat setuju-setuju saja. Berapapun anggaran yang diberikan pemerintah untuk Kementerian Pendidikan harus kita serap dengan baik. Jadi artinya ini adalah satu hal penting karena kita telah terjadi learning loss. Nah, yang agenda kedua ini yang memang rasanya harus kita diskusikan. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan tadi Mas Kadafi, yang bahwa prioritas agenda Pak Jokowi adalah SDM unggul. Nah, kalau berbicara SDM unggul, tentu kita harus berbicara targetnya adalah guru. Karena jujur sajalah, kita ini yang hadir di sini, duduk di sini adalah produk dari guru honorer. Di hari ini kita mendengar sama-sama bahwa para wakil rakyat ini benar-benar memperhatikan rakyatnya, ya. Jadi saya justru tidak ingin mengulang lagi, Mas Menteri. Ada dua agenda. Agenda yang pertama tentunya adalah persetujuan anggaran. Kalau kami dari fraksi Demokrat setuju-setuju saja. Berapapun anggaran yang diberikan pemerintah untuk Kementerian Pendidikan harus kita serap dengan baik. Jadi artinya ini adalah satu hal penting karena kita telah terjadi learning loss. Nah, yang agenda kedua ini yang memang rasanya harus kita diskusikan. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan tadi Mas Kadafi, yang bahwa prioritas agenda Pak Jokowi adalah SDM unggul. Nah, kalau berbicara SDM unggul, tentu kita harus berbicara targetnya adalah guru. Karena jujur sajalah, kita ini yang hadir di sini, duduk di sini adalah produk dari guru honorer. Kita bisa duduk di sini jadi politisi, jadi pejabat, jadi apapun juga. Mungkin dulu pernah diajar oleh guru honorer yang usianya saat ini mungkin sudah 50, sudah 60. Dan mereka sudah mengajar lebih dari puluhan tahun. Produk dari guru honorer yang belum bersertifikasi, yang masih seperti itu, yang penghasilan masih 300.000, 500.000 saja, sudah bisa jadi pejabat-pejabat besar. Apalagi jika pendapatan dan kesejahteraan mereka meningkat. Maka 2045 kita pastikan murid-murid kita adalah murid-murid yang lebih hebat dari kita. Akan lebih hebat dari Nadiem Makarim dan sebagainya. Jadi konteksnya di sini adalah kembali, mana yang lebih dahulu? Kesejahteraan dulukah atau upgrading dulu? Kalau kita berbicara upgrading, tapi yang dipikirkan adalah bagaimana makan saya. Pendapatan saya hanya 300.000, 500.000, belum pikiran laporan kerja, belum bikin lagi les-les dan sebagainya, tentu akan sulit. Jadi memang yang paling penting sekarang adalah kita pikirkan kesejahteraannya mereka dulu. Nah, salah satu upaya kita di sini Komisi 10 dengan pemerintah, dengan Mas Nadiem adalah melalui P3K, kesejahteraan mereka akan meningkat. Yang tadinya 300.000, mungkin ke depan setara dengan PNS. Betul ya Pak, Pak Dirjen GTK? Pak, saya lupa. Pak Iwan. Lupa saya, Pak. Mohon izin Pak Iwan. Karena WA saya jarang dibalas sama Pak Iwan. Kalau sering dibalas pasti hafal. Jadi kembali lagi masalahnya adalah inilah momentum, sekali lagi inilah momentum kebijakan pemerintah bersama dengan Komisi 10 untuk memberikan kesempatan 1 juta P3K meningkatkan derajat kesejahteraan. Tapi ternyata memang benar, saya sendiri mewakili Jawa Barat sajalah. PGRI Jawa Barat berkirim surat kepada saya, beberapa dinas pendidikan kabupaten berkirim surat kepada saya tentang passing grade yang berat. Ya, saya belum membaca itu tadi ada pertanyaan soal sate atau tidak. Jadi akhirnya saya yang saat ini bergelar doktor saja, jadi pengen ikut tes ini. Kira-kira kita bisa nggak lolos? Tentu Mas Nadiem tidak akan tahu detailnya. Saya yakin itu. Tetapi dari keluhan yang banyak, alangkah baiknya, kembali saya langsung saja to the point, saya pikir kuasanya Mas Nadiem saat ini adanya di afirmasi. Kawan-kawan kita para guru-guru honorer ini takut nanti masuk pada level remed kedua, bersaing dengan yang serdik.
yang 100%. Yang sudah bersertifikasi yang 100% ini dia datang mungkin isinya sambil merem saja udah lolos 100%. Nah, sementara mereka yang mungkin sudah mengajar cukup lama, dia penuh ketakutan. Jadi menurut saya, langsung saja berikan penghargaan negara, tepat kata Pak Johar. Yang kedua adalah afirmasi, jangan hanya untuk mereka yang serdik 100% lalu yang usia 35 tahun ke atas. Karena ada yang usia 35 tahun ke atas, ngajar baru 2 tahun. Baru masuk jadi guru. Jadi lama pengabdian, saya mohon tolong Mas Nadiem, lama pengabdian ini dimasukkan. Kedua catatan penting adalah masalah linear. Dia guru SD tapi pendidikannya bukan guru SD. Dia pasti akan tumbang. Lalu kemudian sekolah-sekolah yang sekolah swasta atau sekolahnya tidak mengajukan, lalu dia nanti akan ditempatkan bukan di sekolahnya. Nah, ini juga catatan penting. Lalu yang paling penting adalah formasinya jangan segitu saja. Mohon formasinya bisa ditambah. Banyak guru seperti bahasa daerah yang mengeluhkan karena hanya masuk di formasi seni budaya. Jadi saya pikir Mas Nadiem, langsung saja fraksi Partai Demokrat meminta kepada Menteri Pendidikan untuk menambah slot afirmasi dengan melihat lama pengalaman mengajar. Itu dari kami, Pak Ketua. Terima kasih. Semoga hari ini Mas Nadiem diberikan sebuah berkah doa kita, rezekinya nambah, sehingga bisa menambahkan afirmasi buat guru-guru kita. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.